Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 1. Nah, dengan materi pokok mengenal hak dan kewajiban. Nah, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, kita mulai ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita memulai ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa saja ya tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Yang pertama di sini kita akan mengenal hak dan kewajiban. Apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, kalau kewajiban itu yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kita itu akan mendapatkan hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi, kalau kalian ingin mendapatkan hak kalian masing-masing, kalian juga jangan lupa untuk melakukan kewajiban kalian sebagai anak kalau di rumah ataupun sebagai siswa kalau ada di sekolah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya apa saja ya contoh hak dan kewajiban di sekolah, apa saja hak dan kewajiban di rumah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama ada hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah. Nah, hak siswa di sekolah itu ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama mendapat materi pelajaran. Nah, kalau kita di sekolah, kita berhak mendapat materi pelajaran dari guru. Lalu yang kedua, berhak bertanya kepada guru. Jadi, kalau kalian kesulitan atau belum memahami materi, kalian bisa nih bertanya kepada guru. Lalu yang ketiga, berhak mendapat perlakuan adil. Dan yang terakhir, berhak mendapat fasilitas dari sekolah. Selanjutnya, kewajiban di sekolah. Nah, kewajiban kita di sekolah sebagai siswa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Nah, jadi pada saat kalian di sekolah, kalian tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, lalu yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, memakai seragam sekolah. Jadi, kalau kalian ke sekolah itu harus memakai seragam sekolah, tetapi harus sesuai juga ya dengan hari-harinya. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban di sekolah. Selanjutnya, di sini ada hak dan kewajiban di rumah. Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya, di sini ada hak dan kewajiban di rumah. Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya, hak di rumah. Nah, sebagai anggota keluarga, kita juga berhak mendapatkan sesuatu dari keluarga kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita berhak mendapat kasih sayang dari keluarga, terutama dari orang tua. Lalu yang kedua, berhak mendapat perlindungan. Lalu yang ketiga, berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Dan yang terakhir, berhak dihormati oleh anggota keluarga yang lain. Nah, jadi kita itu sesama keluarga harus saling menyayangi, melindungi, menghormati, dan saling tolong-menolong. Nah, selanjutnya di sini ada kewajiban di rumah. Kewajiban anak di rumah adalah yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Nah, jadi apabila kalian sudah menggunakan mainan kalian, jangan lupa nih diberesin kembali, dirapihkan kembali ke tempatnya semula. Lalu yang kedua, harus menghormati orang tua.
Misalnya, jika kalian mau pergi sekolah, kalian harus pamit dulu kepada kedua orang tua kalian, ke kakak ataupun ke adik. Nah, yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada di rumah. Nah, kalau misalkan ibu kalian atau ayah kalian membuat peraturan tidak boleh main malam, nah kalian harus mengikuti peraturan tersebut. Lalu kewajiban yang keempat yaitu mendengar nasihat orang tua. Nah, apabila orang tua kalian menasihati, kalian harus mendengarkan dan melakukannya. Nah, dan yang terakhir, mengerjakan tugas rumah. Nah, apabila kalian sudah ditugaskan untuk membersihkan kamar misalnya, kalian harus membersihkannya. Misalnya setelah bangun tidur, kalian harus merapihkannya sendiri tempat tidurnya. Baik anak-anak, pemaparan materi mengenal hak dan kewajiban sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya dengan mata pelajaran, materi, dan kelas yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.